Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Nggak pernah kami diajak bicara untuk memikir aturan berikutnya. Harusnya kami diajak bicara dong. Udah bolak-balik saya sampaikan. Jangan sampai kita ini sudah 350 tahun yang lalu. Waktu dijajah, yang kita ekspor selalu bahan mentah. Kita ekspor selalu raw material. Nggak berhenti sampai sekarang. Bumi Indonesia sejatinya begitu kaya sumber daya mineral, menjadikan posisi tawar cukup tinggi di dunia. Itu kalau Indonesia mau. Begitupun halnya dengan sumber daya timah. Indonesia bahkan menempati posisi kedua negara pengekspor dan produsen tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Cadangan timah Indonesia diprediksi mencapai 800.000 ton logam, mencakup 22% dari total cadangan dunia saat ini. Dan cadangan terbesar itu berada di Bangka Belitung. Pertengahan Januari lalu, tim realitas menelusuri lumbung timah Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung. Jejak aktivitas penambangan timah terlihat begitu kasat mata. Dari atas pesawat terlihat lubang-lubang bekas tambang menganga lebar di sana-sini. Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat luas bukaan tambang di Bangka Belitung mencapai 155.058 hektar. Meski luas bukaan tambang relatif stabil, namun reklamasi seakan jalan di tempat, sehingga menyisakan sedikitnya 4.090 lubang tambang. Menutup bekas lubang tambang timah di Bangka Belitung ibarat mimpi di siang bolong, menegakkan benang basah. Sebab bukannya makin berkurang, luasnya justru bertambah setiap tahun. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas penambangan timah yang serampangan. Penambangan ilegal berlangsung terang-terangan dan begitu leluasa berpindah-pindah tempat. Termasuk kegiatan tambang ilegal yang tim realitas temui di Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur. Para penambang di sini menyebut lokasi ini adalah milik PT Timah. Namun sebenarnya kawasan ini adalah bekas izin usaha pertambangan atau IUP yang sudah ditinggalkan oleh PT Timah. Ratusan penambang berkumpul di titik ini dengan menggunakan mesin robin. Mereka menyuntik tanah dengan air demi memburu pasir timah. Penambang mengaku sudah mendapat izin dari PT Timah. Namun anehnya, penambang juga mengaku tidak menjual timahnya ke PT Timah. Tidak jauh dari lokasi ini, realitas juga mendapati bekas lahan PT Timah yang dikeruk oleh masyarakat penambang. Pagi, Pak. Boleh nanya-nanya nggak? Ya. Boleh nanya-nanya ya, Pak. Caranya ke situ lewat mana? Sini ya. Oh ya. Di lokasi ini realitas mendapat 2 mesin rajuk yang dioperasikan oleh penambang. Meski terlihat sederhana, namun jangan salah sangka, perlu duit ratusan juta untuk mengoperasikan rajuk seperti ini.
Di lokasi ini, para penambang tampak leluasa menjalankan aktivitasnya, mulai dari pengerukan hingga mencuci pasir timah. Alhasil, lubang-lubang bekas penambangan tampak menganga terbuka di beberapa titik. Hanya 200 meter dari lokasi penambang, realitas juga mendapati mesin pengeruk pasir yang sudah tidak difungsikan. Tidak hanya di Pulau Bangka, penambangan timah juga masih terus marak di Pulau Belitung. Realitas menelusuri praktik penambangan ilegal di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Tidak hanya di darat, penambangan timah juga berlangsung di daerah aliran Sungai Manggar. Saat ini saya sedang berada di kawasan daerah aliran Sungai Manggar di Belitung Timur. Seperti Anda lihat di sebelah kanan saya itu adalah penambangan timah inkonvensional. Nah, di sana itu ada rajuk-rajuk yang berada di sepanjang daerah aliran sungai. Nah, aktivitas penambangan itu sebenarnya ilegal. Namun informasi dari warga setempat, kegiatan mereka ini berhenti beberapa hari terakhir ini karena ada operasi penertiban dari kepolisian. Nah, anehnya seperti yang masih terlihat, meskipun sudah ditertibkan, rajuk-rajuk itu tetap berada di sana, tidak dibongkar. Itu artinya mereka ini bisa memulai kembali aktivitas ilegalnya sewaktu-waktu kapanpun mereka mau. Dari hasil ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di sini, sebenarnya nelayan sudah seringkali melakukan unjuk rasa menolak tambang di Das Manggar. Tapi seperti yang kita sama-sama lihat saat ini, ratusan TI rajuk itu masih ada di sana. Penambangan timah merajalela di bumi Bangka Belitung. Timah terus dikeruk baik di darat, laut, hingga sungai. Meski begitu, Asosiasi Tambang Rakyat Daerah menampik stempel ilegal. Sebab 90% produksi timah perusahaan swasta katanya justru dipasok dari hasil pertambangan rakyat. Wahana Lingkungan Hidup Bangka Belitung melihat tata kelola tambang timah masih amburadul. Akibatnya penambangan ilegal merambah hampir di semua wilayah kepulauan dan mengabaikan daya dukung lingkungan hidup. Faktanya hari ini aktivitas pertambangan cukup sangat mengganggu dan memberikan dampak yang cukup serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Apalagi kan Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan kecil. Kita tahu bahwa dalam beberapa waktu tahun terakhir Bangka Belitung kerap kemudian terjadi banjir. Bukan tidak mungkin di masa mendatang kepulauan Bangka Belitung akan terancam tenggelam. Apalagi kita berhadapan sekarang di tengah kondisi perubahan iklim ataupun krisis iklim ya yang sekarang kita hadapi dengan naiknya permukaan air laut. Sederet peraturan untuk tata kelola tambang sudah dibuat. Aturan dan larangan juga sudah jelas tersurat. Namun realisasinya di lapangan sungguh jauh panggang dari api. Dengan mengatasnamakan pertambangan rakyat, aktivitas ilegal penambangan timah terus langgeng di Bangka Belitung. Urusan perut rakyat dijadikan alasan pembenaran. Berkali-kali sudah Presiden Joko Widodo mengultimatum soal larangan ekspor mineral mentah. Sejak tahun 2020 lalu, wacana ini terus disuarakan. Larangan ekspor mineral mentah khususnya timah akan mulai diberlakukan tahun depan, efektif di 2023. Presiden menyebut sejak dieksploitasi dari zaman kolonial Belanda hingga kini, Indonesia tidak memperoleh nilai tambah dari ekspor mineral mentah. Itu sebabnya 11 Maret lalu, Presiden kembali menegaskan sikapnya, stop ekspor mineral mentah. Saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup. Kita ini terbuka. Tapi industrinya jangan di tempatmu terus dong. Separuh bawa di Indonesia, atau semuanya bawa di Indonesia, kita terbuka. Bisa kamu kerjasama dengan BUMN kita, bisa kamu kerjasama dengan swasta kita, atau kamu sendirian juga enggak apa-apa.
Tapi di Indonesia, enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya store material. Enak banget. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, harus kita dapat apa? Larangan ekspor mineral mentah sebenarnya sudah dimulai tahun 2021 untuk nikel. Berikutnya, pemerintah akan melarang ekspor mineral mentah timah dan tembaga di tahun 2023. Kebijakan orang nomor 1 di Republik ini membuat kebat-kebit pengusaha dan eksportir timah di Bangka Belitung. Ini nggak pernah menjadi perhatian pusat. Nggak pernah kami diajak bicara untuk memikir aturan berikutnya. Harusnya kami diajak bicara dong. Kami meluruskan, kalau bahan sumber daya alam lain seperti batu bara, nikel, bauksit, balu aluminium lain, silakan dilarang. Tapi kalau timah tolong dikaji kembali dong. Kami sudah mulai 2003 loh Bu. Kami sudah mulai 2003 sekali lagi mengelola sumber daya alam menjadi bahan baku setengah jadi tin ingot. Artinya kami tidak sama dengan pengolahan sumber daya alam lain. Kami harus ada spesialis untuk timah. Termasuk aturannya sebenarnya. Larangan ekspor mineral mentah timah tahun 2023 hanya tinggal 6 bulan ke depan. Celakanya, meski moratorium ekspor sudah di depan mata, namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum bisa memastikan apakah larangan tersebut juga diberlakukan untuk timah. Meski begitu, Dirjen Minerbam memastikan Kementerian ESDM akan terus mendorong hilirisasi industri timah di dalam negeri. Semangat mendasarnya itu memang tercantum di dalam undang-undang bahwa kita bahasa ledekannya itu tidak lagi boleh menjual tanah air gitu ya. Artinya nanti tidak boleh lagi ada ekspor dalam bentuk timah batangan begitu ya Pak? Saya belum menerima arahan secara resmi apakah akan ke sana arahnya. Namun semangat yang kami tangkap adalah hilirkan dulu sehilir mungkin. Dan bagi instansi pemerintah dan badan usaha, mari kita mengantisipasi dengan membentuk perusahaan-perusahaan yang hilirisasi ke arah yang lebih hilir dari timah itu. Karena kalau kita larang ekspor yang timah batangan itu, perlu kita dalami dulu, karena tadi saya sampaikan 90% produk kita masih diekspor dalam bentuk timah batangan itu. Moratorium ekspor timah di Indonesia sebenarnya sudah bolak-balik tarik ulur. Beberapa kali sempat dilarang, namun akhirnya keran ekspor dibuka kembali. Dan setiap kali keran ekspor timah ditutup rapat, justru marak penyelundupan timah ke luar negeri. Pertanyaan kemudian, apakah dengan melarang ekspor, lantas bisa menuntaskan persoalan ikutan dari penambangan timah? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menampik kegiatan reklamasi belum seimbang dengan jumlah lubang tambang. Dari 4.000 lubang tambang tersebut, baru 519 yang sudah direklamasi dan dipulihkan. Celakanya, reklamasi lubang tambang terkesan hanya dipoles sana-sini, dijadikan tempat wisata. Meski begitu, tampaknya pemangku kepentingan seia sekata mengamini. Menyulap lubang bekas tambang menjadi destinasi wisata dianggap lebih praktis dan ringan di ongkos. Ini permasalahannya sebetulnya karena yang diambil dari bahan tambang itu banyak, gitu, maka memang harus menyisakan beberapa lubang, gitu. Nah, sehingga memang kami mencoba untuk menetapkan nih, gitu, bahwa ada sekian persen yang boleh ditinggalkan lubangnya, tapi ada satu syarat, gitu. Syaratnya adalah kualitas airnya, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan lubangnya, gitu ya, memang jadi lubang ini kan selalu berpindah-pindah nih. Jadi di sini timbul lubang, kemudian menutup, kemudian timbul lubang yang lain, gitu ya. Sehingga terkait dengan identifikasi ini memang setiap tahun akan menjadi berubah-berubah, gitu ya. Nama Provinsi Bangka Belitung begitu tersohor di dunia internasional karena provinsi ini memang dikenal sebagai penghasil timah termasuk yang terbaik, juga terbesar, salah satu terbesar di dunia. Nah, hampir setiap jengkal tanah di Bangka Belitung ini memang mengandung timah dan hasilnya
sedikitnya ada 6.000 bekas lubang tambang galian timah di Bangka dan Belitung. Nah, pertanyaannya kemudian apakah lubang-lubang bekas tambang ini nantinya akan berkurang karena direklamasi atau justru bahkan terus bertambah luas, makin banyak dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja ada negara dan ada masyarakat sendiri, dan yang pasti aparat penegak hukum yang bisa menjawabnya. Aktivitas penambangan timah yang begitu masif di Bangka Belitung meninggalkan bekas lubang tambang di mana-mana. Reklamasi tak kunjung dilakukan, bahkan sebaliknya, lokasi bekas penambangan oleh perusahaan kembali ditambang oleh masyarakat. Lokasi ini adalah bekas lahan tambang milik PT Timah di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Tempatnya hanya berjarak 1 km dari Jalan Poros Lubuk Besar. Tidak jelas benar kapan lahan ini dimulai direklamasi. Yang jelas, tampak baru ditanami. Di kawasan yang sama, realitas juga mendapati aktivitas penambang. Mesin robin penyedot pasir timah terus meraung bersautan dari beberapa titik. Sudah menjadi rahasia publik, reklamasi bekas lahan tambang timah seringkali jadi sasaran masyarakat. Kawasan reklamasi dianggap lahan tak bertuan. Gali tutup lubang, silih berganti tak ada habisnya. Sebut saja kawasan bekas tambang PT Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah. Izin konsesi perusahaan ini sudah berakhir tahun 2013 silam. Namun hingga kini 9 tahun berlalu, belum tuntas direklamasi. Sebaliknya, lahan bekas tambang seluas 41.000 hektar milik Kobatin kini malah dijarah oleh masyarakat. Kobatin adalah perusahaan asal Malaysia yang mendapat konsesi penambangan timah di Bangka Belitung sejak tahun 1972. Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan di Kementerian LHK menyebut, reklamasi lahan eks Kobatin belum bisa dilakukan lantaran statusnya masih belum jelas. Ya, Kobatin ini kan pilot ya. Pilot karena kewajibannya untuk reklamasi tetap dilakukan. Mereka punya aset di lokasi itu. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk menjual aset itu. Sekarang ini yang sudah dilakukan apa, Pak? Apakah dia sudah menjual, kemudian dia sudah mereklamasi berapa persen? Ya, ini apa namanya permasalahannya memang tidak semudah bagaimana menjual aset-aset itu gitu ya dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah, memang kami belum ada update data terkait dengan berapa persen yang sudah dilakukan reklamasi gitu. Praktek penambangan timah di Bangka Belitung bisa dibilang cukup serampangan. Legalitas asal-usul timah tak pernah disoal oleh para pemilik smelter. Seolah-olah tidak ada kata ilegal di kamus para pengusaha timah di Bangka Belitung. Terlebih baru-baru ini pemerintah Provinsi Bangka Belitung sudah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu mengutip pajak bagi para kolektor timah. Ini artinya sama halnya dengan melegalisasi timah ilegal dari masyarakat yang antah berantah asal-usulnya. Dengan kondisi seperti ini, hampir bisa dipastikan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang dibuat perusahaan timah hanyalah akal-akalan di atas kertas belaka. Buntutnya, di awal tahun ini, tidak kurang dari 13 perusahaan timah terancam tidak bisa beroperasi. Mereka disanksi oleh Kementerian ESDM lantaran belum menyetor RKAB tahun 2022. Ini menarik juga. Ini mungkin tadi ini poin penting juga yang sedang kita upayakan. RKAB sekarang mensyaratkan pernyataan atau sertifikasi oleh yang disebut competent person. Ya, itu competent person itu untuk memastikan tadi itu
Jangan orang punya 1.000 ton bilang punya 10.000 gitu ya. Nanti dia ngambil dari daerah ilegal, dia bilang ini punya kami. Gitu. Itu mencegah itu. Jadi bukan karena ribetnya atau mereka tidak bisa menjelaskan asal-usul barang ya Pak? Bukan karena itu ya? Kalau ditanya mereka bisa juga karena asal-usulnya itu masalah besar dasarnya di situ bisa juga. Saya nggak tahu, tapi bisa jadi itu salah satu penyebab. Larangan ekspor mineral mentah tidak semestinya semata-mata dimaknai untuk meningkatkan nilai tambah pendapatan dalam negeri. Sebaliknya, larangan ekspor juga harus disertai perbaikan tata kelola. Jangan ada lagi main mata antara pengusaha tambang dengan pemangku kebijakan. Jangan ada lagi perselingkuhan antara penambang dengan aparat. Sebab serampangan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam sama halnya dengan menjual tanah air sendiri. Metro TV